dalam tadi Betawarga, Pak. Nah, Betawarga Bronding ini rega. kan, lebih identik dengan pedagang. Nah, ada tak panutan kita siapa sosok di zaman Nabi untuk kita berdagang yang baik dan benar? Banyak sosok-sosok banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib Majelis, ketemu lagi dengan kami Syababul Her di channel Kopi Majelis. Alhamdulillah kami sehat, Sohib Majelis juga sehat. Sehingga dapat menyaksikan sama-sama kita acara ini, karena di sini juga kita biasa kumpul sama orang-orang alim, sama-sama ustadz. Jadi sebelum kita cerita sama Ustad macam biasa, kami ini kita berpantun. Alam maklum lah, Bang Ale ini jago pantun. pantun yang kemarin lah. Macam mana pantun Bang Ale? Jangan nyontok. Jeplak dah. Ada rendang, ada ketupat. Cakep. Kalau Ini- sedap, Kalau sedap dimakan dengan cepat. wadah. Sababul Her memang manfaat untuk kebaikan Seluruh umat. itu baru boleh kita mulai. Jadi kita lah di sini lah ada ustadz kita biasa, penasihat kita. Jadi yang kemarin ni Kak tengok, kami beri lagi kesempatan ni Kak, yang suka, yang nge-like segala macam tu. Ni biar Kak bahagia hari ni kita temu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana kabar Ustaz hari ni? Alhamdulillah, baik. Baik, Baik, sehat. ya. Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kami ni sehat karena doa-doa Ustaz kami lah. Mendaang ngacau. Doa-doa kawan-kawan. Alhamdulillah. Orang muslim semua. Ya. Bang Ale, Ya. kalau pancaran seorang ustad Ah, bening wajib. tu dia. Apa kita ni agak butak? Dulu saya ni bening lah. Dulu. Sekarang Sekarang ni tambah bening. Tambah pening. aura tuh beda. Beda. Tapi tidak apa-apa lah. Karena kata orang, yang hitam ni kan berjuang, banyak berjuang. Yang berjuang ni kan banyak pahala. Alhamdulillah karena dapat ilmu dari ustaz, sehingga kita banyak berjuang, banyak dapat pahala. Benar. Jadi untuk hari ini apa yang kita cerita tadi tu? Yang bakal kita sampaikan. Berunding apa kita? Oh, berunding rega. Berunding rega. Tu dia. Jadi kita hari ini kita nak berunding rega. Cerita berunding rega ni istilah tu akad jual beli. Nah, apa aja yang kita belum tahu, kita tanya dengan ustaz. Kita nih. tanya puas-puas. Hukum-hukum dagang Hukum-hukum, macam mana? Hukum-hukum macam mana? Macam mana? Kami tahu lah Eka tu lah penasaran. Kami ngeroceh berdua, lah geram. Eka dari kemana-mana saat untuk ustaz di geram terus. Kita tanya lah langsung. Kita tanya langsung ke ustaz gitu. Saya dulu nanya, Tanya dulu Bang Ale. dia geram, saya geram lah nih. Jadi macam ni Ustaz. Ya. Dalam akad jual beli ini kan kita macam kita ni nyebut biasa berunding rega nih. Kalau dalam Islam nih ngatur macam mana nih, apa ada syarat-syarat tertentu, apa ada hukum-hukum segala macam lah. Saya tak pacak nyampaikan seko-seko. Saya Mana makan masuk beronding rega? berunding rega ni maksudnya misalnya kita ni nak belanja. Jadi kelak Bertawar. bertawar-tawar dengan harga macam zaman sekarang ni pula. Ada yang mungkin ngambil untung besar, tidak sesuai. Apa tidak ada untung sama sekali kadang-kadang. Tapi kalau tidak ada ikhlas kan percuma juga. Benar. Jadi mungkin dalam Islam lah diatur supaya aman, jadi sama-sama sedap, sama-sama nyaman. Misal harga ni 5.000 ni, Ustaz. Kita nawar tu berapa yang wajar gitu. Bisa tak tuh? Paham? Gimana tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Berunding rega. Berunding rega itu kan dalam bahasa kita kan tawar menawar, sistem tawar menawar. Iya. Ini kita bahas sistem tawar menawar. Iya, tak? Iya. Iya. Berbeda nanti kan kalau dalam bahasa kita tuh telah lelang beda lagi. Iya. Kan masalah tawar menawar boleh, tawar menawar boleh. Tapi kalau misal tawar menawar sadis, Nih, itu kadang-kadang etika aja lah. Oh iya. Dalam etika gitu kan,
Kalau orang misalnya sistem orang nih, ku kemarin beli toko di harga segini, kau jual di sini. Ini kalau misal ada segi bohong bahaya kan? Kadang-kadang kan gitu. Kadang-kadang Tidak memang boleh benar. juga, Tadok. Tidak boleh, dari segi bohong kan. Masalah nawar boleh kan? Misalnya aja berunding kelak. Ada ku tahu harga nih segini harga gitu kan. Kalau model macam tuh ya sudah ngapa kau tidak beli di situ? Benar. Oh, iya. Benar. Karena kan ada proses nakelat, bahasa nakelat ini perpindahan dari barang, operasional barang datang apa semua, terus toko, pegawai ya, kan ada semua. Maka sekarang tuh memang harga pasti berbeda. Ya. Pernah ini pengaturan harga, kita masuk ke pengaturan harga. Gimana misalnya ngatur harga, gimana tidak boleh di atas nih, tidak boleh lebih dari ini harga. Oh iya. Itu kan ada ke pemerintah kita benar. ketentuan Ketentuan kita, ketentuan kita bukan kita ngomongin tentang pemerintah. Iya, iya. Pernah zaman Rasulullah, Rasulullah nih karena beliau ini dianggap imam, dianggap pemimpin zaman tuh, ada pembelilah masyarakat begaduh bahasa. Begaduh datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, harga pasar tuh tinggi kata. Susah kami nak belanja. Cemana Rasulullah? Cobalah kau omongkan, jangan lebih dari gini harga. Jangan ngambil untung dari sekian persen dari harga gitu kan. Iya. Pemerintah kan diatur kan. Akhir kata Rasulullah, nengok kayak gitu Rasulullah ada ngomong ndak harus kau tak boleh ngatur-ngatur dulu. Ataupun ndak kalau aku bilang sama orang pasar biar nggak gitu. Ndak kayak itu Rasulullah. Rasulullah ngomong apa? Rezeki Allah yang ngatur. Oh, kembali ke rezeki. Kembali ke situ. Rezeki Allah yang ngatur. Jadi di sini ulama berpendapat dari mazhab Syafi'i yang paling penting, kita di mazhab Syafi'i tidak boleh mengatur harga. Jadi bebas orang nak berjual seberapa pun harga, nak untung berapa persen dari harga, dari modal kata bahasa kita kan, serah jorang. Soalnya kalau jorang lebih mahal jual, kadang-kadang rezeki jorang, dapat rezeki jorang. Beda. Gitu. Berarti dia ini yang penting dalam berunding harga tadi sepakat ya. Ada kesepakatan. Jadi, maaf saya potong. Jadi untuk pedagang boleh dia nak menaruh harga berapa ya? Boleh. Boleh. Terserah. Tidak ada dalam hukum Islam misalnya harus naruh harga sekian persen di atas harga modal. Tidak ada. Ada tapi menurut mazhab lain. Oh iya. Kalau Hanafi boleh. Misalnya dari orang seorang pemimpin pemerintah misal beras, dicek harga pemasukan beras, kebutuhan kita. Kan biasa dalam perdagangan, sistem perdagangan ketika supply sedikit tapi yang butuh banyak pasti naik kan. Tapi ini tengah normal kan, dengan biaya nengok misal beras sampai dimentok misal sekitar 8.000. Nanti dari pemerintah ikat tak boleh jual dari 8.000 dari harga modal beras di 20%. 20%. Berarti misalnya 20% hitungannya berapa 20%? 10.000 lah. 10.000. Berarti tidak boleh lebih dari 10.000. Oh iya. Begitu dari pemerintah. Tidak apa-apa untuk mengatur, menertibkan. Bukan ngatur rezeki orang maksudnya. Tapi istilah ngatur kebutuhan kita sehingga dengan rakyat ini merata gitu, bisa dapat beras dengan layak, stabil gitu. Ngatur stabilitas lah bahasa gitu pemerintah dengan. Akhirnya Rasulullah ada rezeki Allah yang ngatur. Jika nak jual lebih banyak silahkan. Rasulullah ada ngomong, kau harus ngomong ke orang bahwa Rasulullah harus ngatur tidak boleh lebih dari segini untung. Dan kayak gitu kan. Kalau emang ada nasihat itu baru, tapi tidak ada. Jadi setelah kita yang nak ngatur boleh, tidak ngatur pun tidak apa-apa. Tapi ulama kita dalam sistem jual dagang jangan sampai lebih dari 100% untung. 100%. Biar berkah. Misalnya modal semua sampai di tempat sama toko semua 10.000. Enggak tahu kita jual 20.000. Itu boleh. Boleh, tapi kurang berkah. Gitu. Kurang berkah. Ambil untung biasa biar memudah masyarakat, apalagi berupa bahan pokok tadi doh. Bahan pokok kan memang masyarakat butuh apa semua. Kita jual dengan harga yang tinggi kan kesian. Iya. Bang Ali?
mungkin sahib-sahib kita kurang tahu. Yang biasa berdagang kan. Ya biasa berdagang pasti dia ngincer nih. Nah, ngincer nih pasti nih. Lagi ngincer. Sohib. Ini kan kita lah dapat penjelasan dari ustadz kita. Tidak boleh 100% tapi kurang berkah. Kurang berkah. Tapi untuk yang bahan pokok. Untuk bahan pokok. Kalau yang lain maksudnya kalau bahasa kita tuh yang lokak bertahan kan perlu waktu misal 2 bulan laku, sebulan jarang laku ya. Kain baju lah istilah bahasa kita dapat. Kalau di zaman Rasulullah sendiri pada umum macam mana biasa dia tuh sistem perdagangan ini? Sistem perdagangan zaman Rasulullah banyak macam. Kalau kita nengok untuk sekarang nih sulit kita nyamakan. Oh, iya. Hanya sekedar untuk gambaran aja lah. Untuk gambaran aja lah. Supaya siapa tahu kalau kita nih pacak jadi pedagang. Dalam jual beli misalkan, dalam jual beli aja kita bahas kan ada yang sekarang ada online. Sistem berubah. Sistem berubah. Gitu kan. Kalau zaman dulu kan bahasa kita lah ada model langsung beli tempat ataupun model pemesanan gitu kan. Sekarang kan beda pemesanan gitu kan. Beda zaman, beda cara ya. Beda cara ya. Nah, sehingga sekarang memang dengan inovasi zaman sekarang dalam perdagangan berubah ya. Ulama mengkaji bahasa kelak dibahas dalam model dalam fikih takyif fikih nanti diambil yang permasalahan sekarang apa yang sama dengan yang dulu sehingga disamakan nanti baru ditentukan hukum. Banyak permasalahan yang lain kalau kita nak jelaskan nanti panjang iya. Ini tempat khusus, majelis khusus dan buka kitab benar-benar gitu kan. Biar bayangan aja lah. Bayangan aja. Masa takyiful fikih itu bahasa disadur dari permasalahan dulu ada tak kesamaan. Ada tak istilah prakteknya sesuai dengan yang zaman dulu gitu. Sehingga bisa kita menentukan hukum. Begitu ulama menentukan hukum yang terjadi zaman sekarang yang tidak ada di zaman dulu dicari dulu dengan zaman dulu. Ada tak bentuk sama dengan yang dulu dari satu sisi atau dua sisi dicari nanti baru dikaji ataupun bercampur akhlak dikaji yang lebih mirip yang mana gitu kan. Misalnya bahasa kita nih satu kalimat nih dengan satu benda nih mirip A B C misalnya nanti yang mana yang lebih mirip sama C apa B apa C paling mendekati gitu paling ya. mendekati. Jadi penentuan hukum memang agak ribet zaman dulu. Sampai sekarang pun lagi ribet. Dulu lagi ada barter, sekarang tidak ada barter. Tidak ada barter lagi. Macam sekarang, online pula. Lebih kali online. COD. Seko nih toko nih harga sekian. Seko nih toko nih harga sekian. Hingga kita lah bingung lah. Kita tetap nyari paling murah lah. Tahu-tahu dapat barang borok kita nak marah. Benar. Nih dia. Kadang-kadang kita gitu. Kita nak kualitas bagus tapi nak harga murah. Jangan berpikir dulu lah. Jadi kita nak cari kualitas bagus sesuai harga bahasa ada gitu. Sadar diri lah sekarang gitu. Kalau yang kata orang apa kita Sambil minum lah kita. kita yang apa kata orang tuh Bang Aleh jual hawa macam mana? Nih dia macam saya dulu jual sama awak. Yang boneka loh. Boneka punya orang. Yang punya duit awak. Saya jual sama awak. Saya dapat untung. Awak beri harga 120 kan? 120. Macam mana tuh tak rokok? Maklar. Maklar. Kayak gitulah. Maklar. Jasa bahasa. Jual jasa. Jasa dengan jasa penawaran ataupun jasa marketing sekarang kan. Sama lah jasa marketing kan. Sekarang kan banyak yang kayak gitu. Tapi permasalahannya sekarang sekalipun kita yang ngelobi bahasa gitu, menawarkan ke orang, tapi tetap akadnya sama si pemilik. Sekarang nih kan. Jadi sistem kita bahasa kita bisa dapat dari pembeli sama dari penjual, gitu kan. Jadi sistem maklar sini belum ketengok. Kalau maklar ini barangku, kau beli kayak ku. Reseller bahasa sekarang nih kan. Padahal benda itu punya orang. Padahal benda itu sama si pemilik. Nah, sekarang bahasa maka sekarang nih kalau kita hitung maklar benar-benar maklar tidak bisa. Karena sistem maklar si maklar sama dia yang harus berhubungan. Kelak yang maklar sama si penjual yang bayar gitu. Sekarang ini tidak.
si pembeli sama si penjual yang berhubungan berakad. Sistem. Si makelar dia bagian nawarkan teknik marketing gini. Istilah pengiklanan. Sekarang ini sama lah dengan iklan-iklan di TV. Iklan bagus-bagus ini. Tak aja dapat jasa. Abang jual beli urusan ikat berdua. Istilah kan. Jadi jual awal tadi kita dapat upah jasa itulah. Upah jasa. Berarti benar saya kemarin, enggak apa-apa. Hendak saya nak jual 2 juta sama awak tu. Itulah apa sistem makelar, banyak sistem makelar sekarang. Dalam bukan jual beli ya, dalam sistem sewa menyewa. Kan ada kan perusahaan-perusahaan kayak gitu kan banyak sekarang. Zaman dulu sahabat ada yang gawe macam itu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kerja waktu itu sebagian sampingan dengan jual beli unta apa. Kalau macam ni Ustaz, misalnya nih kita lah sepakat harga, macam misalnya sepakat harga saya sama Bon lah misalnya. Oh Bon, saya nak jual air minum ni 5.000. Lah sepakat saya harga. Tiba-tiba Bon lo mengambil nih. Mengambil. Kelak lah, belum ada duit bulan depan lah kata Bon ngambil. Rupa bulan depan harga air tu naik modal lah. Saya ini tanpa kesepakatan kayak Bon, saya dah ngomong-ngomong saya langsung naikkan harga ini 10.000. Macam mana saya ni? Berdosa tak? Tidak lah. Dah ya. Tidak, karena sesuai harga. Sesuai harga ya. Sesuai harga. Lain berbeda kalau misalnya ini barang nih, air nih ya, air dah dibeli, dah dibayar sama Bang Ale. Ini 5.000, atau Bang Ale yang megang. Megang. Barangnya gitu Bang Ale, berarti lagi tanggungan Bang Ale barang. Sekalipun duit lah di dia. Abang bisa ngebatalkan, balik ke 5.000, agak belilah sekarang 10.000 harga. Gitu loh. Bisa dah. Tapi kalau abang misal gini, ya sudah, inilah. Tapi kamu minta biaya penyimpanan nih sekian. Jadi ada, maka dalam Islam tuh semua dalam waktu, dalam pekerjaan tuh semua ada harga. Diatur. Bagi sistem jual beli ya. Bagi yang luar sistem bahasa kita tuh muamalat bahasa. Kalau sosialisasi dalam kehidupan sosial kita, dalam perdagangan, dalam muamalat apa semua ada harga, karena dalam Islam tidak ada nak model gratis apa dak. Dihargakan waktu tenaga ada waktu. Maka karena batasan hak orang. Maka misal nih ku taruh di sini, ku beli 5.000 air aqua nih. Atau di sinilah sampai berapa tahun dapat kelak dinaungkan supaya tidak kena hujan apa di tahun yang lain gitu kan. Karena perlu perawatan lah. Kontak dengan barang-barang lain yang perlu perawatan, apa dengan yang apa bahasa kita bersih, dijaga dari tikus, dijaga dari apa kan. Dihargai semua gitu. Itu Islam tuh diatur semua gitu. Luar biasa Islam. Jadi memang ada istilah bahasa gitu. Untuk berkah ini jangan direngok dulu dalam muamalat. Kalau dalam tasawuf kelak bahan lain lagi. Tak kuat gitu. Tak kuat gitu. Dalamnya. Tapi dalam fikih gitu, semua dihargai dengan uang bahasa gitu, dengan harga. Jadi memang dalam Islam ini adil seadil-adil. Yang jual tak rugi, yang beli ngerasa nyaman, tak dia rugi. Senang hati. Itulah dalam Islam tuh indah. Yang penting tak ada saling merugikan. Ya Allah, berarti selama ni banyaklah yang kita belum tahu, belum paham. Karena dengan yang hal-hal yang kecil macam itu. Kita sangka boleh, rupa tak boleh. Kita sangka tak boleh, rupa alhamdulillah boleh. Dalam perdagangan, sistem perdagangan ada muamalatul ribi sama muamalatul rifqah. Bahasa bisnis secara kawan apa bisnis ngontongkan. Dalam Islam semua pakai bisnis ngontongkan. Misalnya bahasa kita di bisnis kawan-kawan gitu. Kadang-kadang kan orang ada berpikir di bisnis ini kawan punya. Jangan gitu. Bisnis secara bisnis, kawan secara kawan. Maka dalam begitu semua permasalahan pakai muamalatul ribih. Bisnis yang menguntungkan. Bahasa kita simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jangan sampai ada
istilah simbiosis parasit. Oh, iya. Apa kalau sekarang nih toksik lah bahasa merugikan kita lah gitu kan. Dia untung kita rugi, dah saling menguntungkan. Itu dalam sistem. Kalau muamalatur rifqah model gini. Dia yang untung, kita tidak ada rugi. Dan kita ada untung. Itu dalam persahabatan kan gitu. Biasa kan kayak gitu. Ya ala kulli hal, nak bergabung silahkan, nak aplikasikan yang mana, yang penting jangan saling merugikan. Soalnya emang kalau udah gitu turun penyemtu, ujung-ujungnya usaha kita gagal, hancur gara-gara kawan. Akhirnya sakit hati pula. Jadi gini Ustaz, dalam hal perdagangan ini tadi, mungkin ada solusi apa semacam perjanjian atau kesepakatan yang macam mana lah, yang sejenisnya, biar untuk memudahkan kita dalam berdagang tadi, biar sohib majelis bisa nyimak sama-sama, kita pun dapat ilmu. Ya silakan Ustaz. Perdagangan bahasa gitu tuh muamalat kayak gitu semua pasti ada kesepakatan. Jadi sesuai kesepakatan masing-masing kan. Yang pasti tidak ada dari kita sepakat untuk kita dapat rugi. Benar. Ya benar. Tidak ada kesepakatan begitu. Pasti semua Nak untung tuh lah tadi. pasti nak untung. Untung. Jadi maka dengan sepakat, kalau biasanya kesepakatan rugi, nah tidak tahu nih pedagang apa orang apa dah tahu. Iya benar. Wah sepakatlah, biarlah aku nak rugi tidak apalah sepakat. Salah, gitu kan. Tapi jangan kita bahas kesepakatan dalam mulut. Oke, kita dianjurkan sama guru-guru kita untuk kuliah di sana semua apapun muamalat ika, perjanjian ika, jangan lepas dari tulisan. Surat perjanjian dalam bahasa kayak itu, ataupun dalam jual beli dengan kwitansi, apa dengan model bahasa kita tuh sanad, ada bukti kesepakatan kita dari harga, dari perjanjian apa semua, sehingga tidak ada saling dirugikan karena ada bukti gitu kan. Maka dalam perjanjian nih, kalau kita berjanji ini dalam syariat dulu, janji wajib kita tunaikan. Tapi ketika kita tinggalkan, tidak apa-apa. Tapi tetap hitungan dapat dosa. Dapat dosa. Kalau nazar, Nazar dah. nazar dia harus ditunaikan pokoknya apapun alasan harus ditunaikan. Nazar. Kalau janji, maka beda nazar sama janji. Janji sama nazar wajib ditunaikan. Beda aja dalam tinggalkan janji boleh tapi tetap dapat dosa aja karena dia berbohong bahasa. Iya. Kalau nazar dia harus tunaikan, kalau tidak melakukan dia tetap punya hutang bahasa. Dosa salah. Jadi nazar nih bahasa kita, kalau kita berjanji kita berhutang. Kalau janji kita ninggalkan kita tidak berhutang tapi berdosa karena berbohong. Dosa bohong. Tapi kalau lah dapat dalam bahasa kita tuh tertulis dengan sanad bahasa Arab tuh, dengan kwitansi, dengan perjanjian kesepakatan masing-masing, tuh lebih mantap, harus dilakukan untuk sekarang sebagai bukti. Karena manusia ini biasanya kadang-kadang ada lewat mulut, tahu lupa. Tuh kadang-kadang berubah. Kadang berubah. Kalau dalam tulisan kan tidak berubah. Cik, dalam mungkin yang permasalahan yang ada dalam tulisan kelak beda lagi kelak. Misal kita nih kata Bang Ali tadi, kita mengingatkan orang yang lupa dengan janji, boleh tak? Boleh. Kita mengingatkan. Harus malahan. Harus. Karena wajib ditunaikan. Tapi kalau dia tinggalkan, dia tidak berutang bahasa. Tidak berutang hitungan. Kalau dia berjanji, dia tidak ada berjanji, maka bahasa orang tuh janji adalah hutang. Kan? Jadi gitu ya. Tapi kalau dalam syariat janji tidak dihitung hutang. Kalau nazar dia harus bayar. Wah, ini dia gitu belum paham. Belum paham. Yang tenggiang tuh janji adalah hutang tuh. Kita kan harus tahu. Lah maka beda macam-macam. Terus dalam mencatat yang pasti dalam kita nih, dalam syariat nih diatur semua, tidak ada saling merugikan. Maka kesepakatan, perjanjian apapun jangan sampai tidak tertulis, karena dengan tulis lebih kuat. Bahasa kita dengan kitabah, ditulis, dicatat apa A, B, C, D semua perjanjiannya, sepakat, tanda tangan, apa pakai materai, itulah lebih mantap. Kalau misal tidak ada apa ya, soal kita berhubungan sama hukum, itulah indah dalam Islam.
banyak ulama-ulama kita lebih bagus harus pakai gitu. Tat, itu nih dalam tadi peta warga. Nah, peta warga ini kan, lebih identik dengan pedagang. Ada tak panutan kita siapa sosok di zaman Nabi untuk kita berdagang yang baik dan benar? Banyak sosok-sosok banyak. Salah siko ya? Salah siko. Nah, Dari Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad, istilahnya untuk motivasi kita berdagang, kerja apa-apa, apapun bentuk perdagangan lah, dengan bisnis, dengan apa semua. Rasulullah lagi kecil yang kita dengar umur 15 tahun, dia lagi ikut Sayyidina Abi Thalib iya. ke Irak. 25 tahun, umur 25 tahun ada di bawa dagangan Siti Khadijah. Dan basic Siti Khadijah juga pedagang. Waktu itu kan banyak macam-macam dari sahabat, bahkan ada sahabat waktu hijrah pertama kali hijrah dari Mekah sampai ke Madinah, sampai di Madinah beliau tidak butuh ni rumah dak kau ku kasih modal ini dak, kau tunjukkan di mana pasar, Di mana pasar? di mana pasar, Di mana pasar? nah, Yakin. gimana sistem, langsung begawi. Alhamdulillah luar biasa kan. Yang kita ketahui Sayyidina Utsman meninggalkan harta ketika hijrah ke Madinah, sampai di Madinah dengan yang banyak harta, dengan berkembang dengan bisnisnya, subhanallah, bisa nyumbang untuk Islam, mengorbankan harta untuk agama apa semua. Bahkan Sayyidah Khadijah semua harta untuk dakwah Nabi Muhammad. Emang zaman awal-awal kan memang berat, pengorbanan benar kan. Tapi yang pasti siapapun anjuran dari kita, siapapun dia, jangan sampai profesi dia apapun ada, jangan sampai lepas berdagang. Saat di berdagangan ada keberkahan. Berkah. Ulama ini ada dua profesi yang memang berkah lebih dari yang lain. Bukan kita profesi yang lain tidak ada berkah, berkah pasti karena untuk nafkah kan. Tapi ada yang lebih berkah gitu, berdagang sama bersawah. Ziroah tuh. Jadi setidaknya kita nak ambil berkah kita ya dengan berkebun, misal aku tidak ada basic untuk berdagang, aku berkebun gitu misalnya. Aku tidak ada basic untuk berkebun gini-gini, berdagang sedikit-sedikit apa dah, ambil berkah. Berjual kambing. Berjual kambing, berjual apa kue kayak apa tuh ada berkah. Jual kue itu keberkahan luar biasa gitu kan. Karena dalam berdagang tuh ada berkah. Terus masalah rezeki apa-apa semua kelah dulu. Yang penting kita jalankan kesunahan Rasul, ada berkah juga gitu. Ada cerita tentang masalah rezeki dalam perdagangan. Ini kisah Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau kan bahasa tukang kebun. Beliau punya kebun kurma. Kebun kurma pada waktu itu sampai di pelabuhan, ini kurma nak dibawa ke Irak, nak dijual sekapal. Orang terkejut, pegawai-pegawai, ya Habib, ini cemana antum nak bawa kurma Yaman ke Irak? Saya tahu istilah kualitas kurma Irak tuh lebih tinggi daripada kurma Yaman. Cemana nak laku? Kita yang ngejual, pening kata dia kan. Cemana? Kau bawa lah kata dia. Kau bawa lah ke Irak sana. Irak nih Habib, kurma lah melimpah pertama. Kedua kualitas luar biasa. Ini kita nak bawa kurma Yaman yang macam dia kering kalau bahasa kita jelek. Dia kan kurma Yaman kalau dia kering itu keras benar dia. Keras benar. Ya, akhirnya sampailah ke kan kurma kan model kayak gitu kan, ngereng ya kan. Dibawa ke Irak. Sampai di Irak kapal baru sampai belum dibongkar. Akhirnya memang pada waktu itu masyarakat dekat di Irak itu rata-rata lagi ada wabah penyakit. Belum ketemu obat ya. Tidak tahu pas bebongkar orang model kayak bahasa kita sorot lah kurma ini ada yang jatuh apa atau diambil orang dengan jemaah tuh sembuh. Wih, dahsyat nih. Subhanallah, ini karena keramat nih.
seluruh Irak berbondong-bondong beli kurma itu dengan harga yang mahal. Rezeki tadi. Beda emang kalau Rezeki tadi. rezeki. Beliau buka ketawa-tawa sekali pulang antum Bali. Luar biasa, kurma Irak kalah sama kurma Yaman bisa jadi obat wabah pada waktu. Luar biasa katanya. Maksud di sini edukasi ya. Bukan dari keramat tetap, tapi jangan sampai lepas berdagang. Dan ketika kita berdagang, kalau kita mikir, waduh kalau kita berdagang nih marketingnya cemana, cemni. Lalu pikir cem tu dulu. Kelak dulu. Yang penting kita lakukan sunnah Rasul dulu. Berdagang, masalah laku tidak laku pasti kita tengok dulu. Kalau misal 100% tidak laku ya mungkin ada. Dia tengok marketingnya macam ni. Tapi ada saingan misal gini. Jalan ke dulu. Sunnah Rasul. Berkah tinggi. Jangan pikir yang lain dulu. Bismillah. Insya Allah rezeki Allah atur. Insya Allah rezeki itu bisa jadi berkah. Maka luar biasa kan. Ini edukasi ya. Maka dari situ Habib Hussein ini semua dari perdagangan. Kita siapapun profesi apapun dia jangan sampai lepas dari berdagang. Apa aja lah. Ya tidak paling tidak batu cincin sekali dua kali ya. Ada keberkahan gitu kan. Ataupun sekarang nih buat kue homemade gitu kan sekali-sekali. Ada berkah gitu. Kita ngambil keberkahan gitu. Nah ngambil ontong lebih bagus, yang pasti kita berkah dulu. Berkah. Dari berkah tadi bisa dapat untung. Luar biasa. Paling enggak pahalnya dulu. Lah gitu. Maka berdagang itu luar biasa. Ada berkebun. Kebun karena ziraah wa tijarah profesi yang paling berkah. Yang lain berkah. Kita tidak ada meniadakan yang lain, tidak ada berkah. Itulah siapapun profesi, apapun profesi yang lain, atau penambang, ataupun pegawai, ataupun karyawan yang lain, kalau dia ada berdagang, insya Allah berkah. Alhamdulillah. Ada berkah lebih, dapat berkah lebih luar biasa. Apapun gitu kan, jangan sampai lepas dari berdagang. Ataupun berkebun. Gawe apa karyawan nih misalnya, karyawan. Ada kuda ada basic nak tidak ada waktu untuk berdagang gini. Berkebun. Cobalah berkebun. Kan? Ataupun kuni karyawan, kuni lomba lahan apa berdagang. Jadi semua gitu luar biasa. Duiko nih termasuk muamalat yang paling awet di dunia. Ziraah sama tijaro dan center. Kalau kita nengok dalam ekonomi ini center dua nih. Yang lain istilah sebagian ya center, tapi kalau dua nih lepas dari masyarakat jatuh ekonomi. Benar. Tapi ya ada karena berkah tadi. Kalau setiap satu kampung tuh udah ada perdagangan, tapi ada kebun, insya Allah ada keberkahan. Ada dua-dua udah ada perdagangan, ada perkebunan lah masalah. Jual cincin, jual kue, Dapat berkah. Jual kambing. Jangan lepas dari pedagang. Sedikit apalah. Dapat berkah. Penting ada seharian kita itu berkah. Jual kucing jangan dulu loh. Jangan dulu. Apalagi anak kucing. Itulah bahasan lain lagi itu. Nanti. Jual kucing. Jual. Jadi itu baik majelis. Kalau dagang tuh ngambil berkah dulu. Soal majelis pasti banyak tahu lah. Jangan mikir untung dulu. Nih, Allah yang ngatur. Allah yang ngatur, rezeki dari Allah. Tadi bilang tadi rezeki dari Allah. Saya jual cincin ini ditawar orang berapa M? 3,5 tadi ya. 3,5. Cuman kalau udah barokah saya udah kawah. Habis nawar. Makanya belum saya jual sampai sekarang nih. Enggak saya. Jadi cukup lah kalau mungkin soal majelis puas lah untuk sementara waktu nih. Nanti kita datang lagi, tenang. Datang lagi ketemu lagi. Apa lagi? Kalau ada ide saran nak apa Komen di bawah. Komen nanti kita sikit-sikit kita kupas pelan-pelan entah hari ini entah besok entah minggu depan entah tahun depan apa macam mana Nanya tentang apa aja dijawab ya Ustadz. enggak Ustadz ini bukan kaleng-kaleng. Banyak yang lain lebih alim. Lebih apa semua. Kebun apa banyak masalah itu yang memang kita bahas. Maksud kita nih istilahnya
untuk pengetahuan kita. Iya. Pengetahuan dasar lah ya. Percuma kita bahasa kita ngaplikasikan tapi tidak ada pengetahuan. Gitu kan. Pengetahuan kita ketika kita nggak tahu baru pengaplikasian enak. Tapi boleh kita ngaplikasikan tapi jangan sampai kita ninggalkan pengetahuan tentang apa yang kita aplikasikan. Apa yang kita lakukan sebagian ada lakukan dulu, kelak pengetahuan berjalan, kita belajar kita tahu sedikit tahap. Ini kami sambil belajar nih. Belajar. Pleco. Ica jadi host, padahal belajar. Pleco. Tapi tidak apa-apa dah. Kita beri bantu nak, kita tetap nak. Tapi tak dulu. Apa nih? Nih jangan lupa ilmu baik, di like, share, komen, subscribe. Oh, bahasa Inggris dosa ngomong lah kita. Lama dipaten. Kita beri bantu nak. Tanggal pula ada. Kadang saudarat, kadang ketupat. Terus Tapi kalau sedap, habisnya dengan cepat. cepat. Sababul Hair memang manfaat untuk kebaikan. Seluruh umat. Kalau ada kurang lebih salah hilap, kami minta maaf. Kami manusia. Kami manusia biasa. Dan waktu kita ketemu lagi. Kita pun secara pribadi, ini kan persepsi yang kita dapatkan dari guru-guru kita belajar. Kalau yang lain punya persepsi lain silahkan. Ya, silahkan. Nah, model pro atau kontra silahkan. Ya, ini hanya Kita menyampaikan terbuka. Ya, terbuka. Bukan tidak ada paksaan. Tidak ada. Paksaan. Karena kita harus silaturahmi sama muslim. Kata kami ucapkan makasih banyak. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.